Hai sahabat, saya yakin setiap orang tua punya keinginan yang sama, yaitu melihat anak-anaknya hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sengaja lewat video-video saya ini, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab, agar supaya memberikan petunjuk kepada setiap orang tua untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya hingga kelak anak-anaknya boleh menikmati hidup yang sukses, hidup yang berbahagia, dan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon dengan kerendahan hati, jika selama ini video yang Anda tonton itu memberkati kehidupan keluarga Anda, terima kasih, Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga tidak akan pernah ketinggalan ketika saya menayangkan video-video saya yang baru. Juga share kepada keluarga-keluarga yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Ayo, ikuti terus video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitab Bapak Ibu semuanya. Jika lewat pelajaran Alkitab berseri yang selama ini Bapak Ibu suka nonton video saya, Anda merasa diberkati, dengan kerendahan hati bagikan setiap video saya kepada saudara-saudara, family, sahabat, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Saudara, kita memasuki video yang terakhir, video yang kelima dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Berbuah bagi Tuhan. Saudara, judul kecil yang hari ini kita akan amati adalah Tinggal di dalam Aku, Kristus, dan berbuah banyak. Saudara, video-video saya yang pertama, kedua, tiga, empat, dan lima wajib saudara untuk menontonnya agar supaya Anda mendapatkan pengertian yang komplit dan sempurna. Karena di video yang pertama ternyata kita ini bisa berbuah pada musimnya. Ternyata video kedua itu juga mengatakan kita ini walaupun sudah tua masih berbuah. Yang berikutnya justru menyampaikan buat saudara dan saya bagaimana kita bisa berbuah jika kita bisa menyediakan atau menyiapkan hati yang mengasihi kepada Kristus. Video keempat, ternyata Kristus menyempurnakan. Berbuah tidak harus pada musimnya. Aneh ini Tuhan Yesus. Tetapi Dia punya tujuan baik buat saudara dan saya. Anda dan saya diminta berbuah setiap saat. Walaupun tidak pada musimnya, tetap Dia menuntut kita berbuah. Artinya dalam keadaan baik atau buruk, orang yang sadar dosanya sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib, dan keluarganya, keluarga besarnya sudah diselamatkan, wajib memberikan respon sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, yaitu selalu memberikan buah, mempersembahkan buah bagi Tuhannya. Dalam keadaan baik dan buruk, tetap berbuah bagi Dia. Saudara, video penutup, Dia ingin video pertama, kedua, ketiga, keempat diikat lewat video yang kelima yang punya judul Tinggal di dalam Aku dan berbuah banyak. Saudara, ternyata kunci dari video 1, 2, 3, 4 ada di video yang kelima ini. Engkau bisa berbuah baik pada musimnya atau setiap saat.
atau pada saat usia tua, atau engkau menyediakan hatimu kepada Kristus untuk mendengar. Kuncinya satu, jika engkau tinggal di dalam aku dan engkau tidak meninggalkan aku. Saudara, Yohanes pasal 15, saya bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Judulnya Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ternyata Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, syarat untuk kita bisa berbuah, ternyata kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita tidak boleh terlepas daripada Dia. Bahkan lebih daripada itu, Yesus yang adalah Tuhan inginkan kita hidup itu manunggal dengan Dia. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara lihat ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia lebih daripada itu, inginkan agar supaya saudara dan saya banyak memberikan hidup yang berarti untuk sesama yang lain. Banyak hidup kita menjadi berkat untuk orang di sekeliling kita. Syaratnya, jika engkau tinggal di dalam aku, Tuhan Yesus, sebagai pokok anggur yang benar karena engkau adalah ranting-rantingnya, dan aku, Yesus Kristus Tuhan, berjanji akan tinggal di dalam hidup saudara. Maka dengan demikian engkau akan bisa berbuat banyak perkara, dan engkau akan bisa menghasilkan buah yang banyak dan buah yang baik. Sudah pasti lewat video-video saya yang lain, saudara masih ingat? Yang tidak berbuah atau berbuah tidak baik ditebang dan dibakar ke dalam api. Yesus yang adalah Tuhan hanya mau menerima persembahan saudara dan saya, buah yang baik bagi dia. Yang jelek, yang tidak berbuah, dia tidak mau terima. Saudara, lihat, ada begitu banyak orang Kristen yang sudah berbuah.
Tetapi apa yang terjadi? Saudara, Anda saya ajak untuk melihat ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, dari ranting yang nempel kepada pokok anggur yang benar akan muncul buah anggur. Saudara, yang terjadi apa? Ranting yang tidak berbuah dipotong. Berarti mati, dibuang. Kenapa? Karena dia hanya makan sari-sari makanan, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Tidak punya kontribusi apa-apa. Oleh karena itu, ini juga peringatan kepada para hamba Tuhan yang melayani Tuhan di bidang rohani. Saudara, pikirkan baik-baik. Apa yang engkau sudah berikan untuk negeri Indonesia? Kontribusi apa gereja yang engkau gembalakan itu telah memberikan dampak yang baik kepada Indonesia? Dimulai dari engkau dulu. Sudahkah para hamba Tuhan yang mengakui bahwa persepuluhan adalah hakku, penghasilanku, sudah bayar pajak? Dengan lifestyle-mu, orang bisa hitung terbalik. Dan ketika Anda tidak memberikan apa-apa buat negeri ini, maka sulit sekali gereja berdampak untuk negeri yang kita cintai dan menjadi berkat untuk sesama yang lain, karena jemaat yang sedang kau gembalakan sedang melihat teladan yang engkau tunjukkan. Saudara, ingat, engkau hamba Tuhan, engkau adalah lokomotif yang membawa gerbong yang ada di belakang. Dengan lifestyle-mu, kira-kira orang bisa kira-kira berapa duit yang kau miliki, berapa kekayaan yang kau kuasai. Tetapi, adakah kontribusi untuk negeri yang kau cintai, di mana engkau lahir di Indonesia, engkau menggembalakan di Indonesia, dan nanti mati juga di Indonesia. Saudara, lihat apa yang dikatakan di sini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ada dua ranting. Yang satu dipotong berarti mati, terlepas dari pokok anggur. Yang satunya ranting berbuah, dibersihkannya supaya buahnya tambah banyak. Kenapa dibersihkan? Karena di situ kelihatan, oh, buahnya terlalu sedikit karena ada banyak sari-sari makanan yang tidak dimakan untuk menghasilkan buah, tetapi sari-sari makanan dipakai untuk hambur-hambur dengan perkara-perkara yang tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, setiap engkau sebagai orang Kristen, pengusaha atau profesi yang lainnya yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan ini hendaknya engkau berpikir apa yang menjadi berkat untuk keluargamu dari Tuhan. Jangan dipakai untuk perkara-perkara yang tidak menghasilkan buah, supaya engkau yang diberkati oleh Tuhan tidak disamakan oleh Kristus sebagai ranting yang harus dipotong dan dibakar. Ada banyak loh orang-orang Kristen yang oleh karena belas kasihan Kristus, dia memberkati keluargamu, bisnis keluargamu diberkati, sehingga engkau menerima rezeki yang luar biasa. Tetapi apakah pertanyaannya, rezeki ini engkau pakai untuk engkau hasilkan buah bagi Tuhanmu, berarti kepada perkara-perkara yang dia berkenan, atau justru perkara-perkara yang memuaskan kedaginganmu? Mungkin kau beli mobil mewah, puluhan miliar. Mungkin engkau menikmati segala keinginan dagingmu dengan hobi yang luar biasa. Sedangkan dengan berkatmu yang begitu banyak, engkau menelantarkan begitu banyak orang di sekelilingmu yang menghadapi meja kosong mereka. Saudara, kau yang mana? Ini dalam pokok anggur yang sama.
Tetapi ada perlakuan berbeda dari Kristus atas ranting-ranting yang tumbuh nempel di dia. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Ini cuma makan saja. Ini cuma nikmati berkat saja. Tetapi tidak pernah menghasilkan buah, dipotong. Dan itu sama dengan orang Kristen yang diberkati dengan berkat jasmani berlimpah-limpah, tetapi berkat jasmani ini tidak sedang dia pakai untuk perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan sebagai sang pemberi. Tetapi lebih daripada itu, dia pakai untuk menyenangkan kedagingannya. Dia pakai semuanya untuk ke dalam, ke internal keluarganya. Hidup dengan bermewah-mewah, nikmati liburan di tempat-tempat yang mewah, memakai barang-barang mewah dan lain sebagainya. Padahal fungsinya kurang lebih sama. Sedangkan ketika engkau menikmati kemewahan ini, engkau sedang menelantarkan Lazarus yang ada di sekeliling kamu, yang sedang mengharapkan makan remah-remah yang jatuh di bawah meja tuannya. Saudara, hati-hati. Ranting ini sama nempel pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang sama. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, Bapakku sebagai pengusahanya, memperlakukan ranting ini berbeda. Yang pasti tidak berbuah, dipotong dan dibakar. Itulah orang yang diberkati dengan berkat jasmani, begitu berkelimpahan, tetapi mereka tidak menghasilkan apapun yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menyukakan hati Tuhan sebagai sang pemberi. Tetapi ada ranting yang sudah berbuah. Ini yang diperhatikan, ini yang dirawat oleh pengusaha anggur itu, agar supaya dia lebih berbuah lebih banyak, berbuah lebih baik. Maka tidak boleh sari-sari makanan itu hanya untuk mendandani daun-daun yang kelihatan menghijau dan begitu rindang. Tampilannya saja luar biasa. Tampilannya aja membuat orang yang melihat itu matanya seger. Tampilannya saja membuat orang yang melihat itu merasa enak dipandang. Bukan itu. Yesus yang adalah Tuhan berfokus. Apa buah yang engkau bisa berikan untuk Tuhanku? Apa buah yang engkau bisa hasilkan untuk menjadi berkat bagi orang yang sedang tertindas? Apa buahmu yang kau bisa berikan bagi setiap orang yang sedang menahan perut karena lapar? Itulah dia yang mau tuntut. Oleh karena itu, yang tidak penting, yang bisa menghambat munculnya buah-buah yang baik, ranting itu dibersihkan dengan firman Tuhan. Saudara, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang cuma grogoti, yang cuma ikut memakan sari-sari makanan, yang hanya untuk memperbaiki penampilan, daunnya kelihatan menghijau, daunnya lebat dan rindang, tetapi tidak menghasilkan buah. Itu dibersihkannya supaya buah ini tadi cukup mendapatkan sari makanan. Dia akan menghasilkan buah yang lebih berkualitas, yang lebih baik, dan jumlahnya semakin banyak. Saudara, untuk itu harus menyediakan hati yang tidak perlu tak lakukan. Aku harus ikhlas untuk tidak aku perbuat, tetapi aku lebih memfokuskan kepada perbuatan-perbuatan yang selaras dengan pandangan Allah,
yang sesuai dengan kehendak hatinya. Walaupun tampilanku kurang bagus, sana tidak lebih kaya dengan saya, bisa naik Ferrari. Masakan saya yang lebih kaya 3-5 kali lipat, saya cuma naik mobil yang kelas di bawahnya. Saudara tidak peduli. Tampilan boleh kita lebih jelek, tetapi soal buah, Tuhan berkata, engkau adalah anak yang baik bagi aku. Saudara, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Untuk membersihkan dan kau berbuah banyak, wajib Anda dan saya mendengar firman Tuhan. Dan dengan hati yang ikhlas menerima firman Tuhan itu. Walaupun firman itu seringkali keras untuk kita, seringkali menemplak kita. Bukan maksud Tuhan lewat hambanya, lewat anak-anak Tuhan yang menyampaikan berita firman Tuhan ini, sengaja firman Tuhan ini untuk memukul saudara, untuk menyindir saudara. Bukan seperti itu. Kita tidak punya kepentingan mengetahui kehidupanmu seperti apa, tetapi firman Tuhan tetap harus diberitakan sesuai dengan maksud sang firman yang memiliki firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, saudara, engkau sudah bersih oleh karena firman itu. Firman Tuhan dipakai untuk mengajar. Firman Tuhan dipakai untuk menunjukkan kesalahan, supaya engkau sebagai orang benar Tuhan dibawa oleh Tuhan menuju kepada sebuah kebenaran, sehingga lewat hidupmu engkau tetap akan berbuah pada musimnya, pada saat engkau tua, dan pada setiap saat engkau akan selalu berbuah, karena engkau adalah orang-orang yang menyediakan hatimu mengasihi Tuhan. Karena engkau sadar Yesus yang adalah Tuhan sudah menebus dosa keluargamu dan menyelamatkan keluargamu dan memberkati dengan segala perkara yang baik boleh terjadi di dalam hidup rumah tanggamu sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, engkau berjanji, Tuhan, aku akan tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan tetap hidup di dalam pokok anggur yang benar. Karena lewat aku hidup di dalam engkau, engkau berjanji, engkau juga akan ada di dalamku. Dan biarlah lewat firman-Mu, engkau membersihkan dosa-dosaku. Lewat firman-Mu, engkau menegur segala kesalahanku, sehingga aku bersih. Dan di dalam engkau, aku berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhanku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lewat judul pelajaran video yang lain. Haleluya, amin.